Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Isnaya Oktaris. Tepatnya hari ini Sekolah Al-Jamiatul Wasliyyah 18 Tembung mengadakan kegiatan wisata Islami, yaitu tepatnya di depan saya ini. Kita sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Basilam, dan di sana pun kegiatan kita ada ziarah ke makam Syekh Basilam dan ada dari Tuan Guru Syekh untuk ceramah tausiah singkat. Oke, lanjut saja, langsung kita lihat gimana keseruan kita hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kegiatan hari ini kita ada 4 bus ya. Mari kita lihat di dalamnya gimana keseruan anak-anak siswa didik ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat situasi dalam bus anak-anak siswa didik. Nah, ini kegiatan kita selanjutnya. Ntar kalau kita sampai di sana, kita akan sambung lagi teman-teman. Dan jangan lupa doakan kita yang lagi mau berangkat untuk sampai dengan selamat. Oke teman-teman, ntar kalau kita sudah sampai, kita sambung kembali. Let's go. Nah teman-teman, bertepatan kita lagi singgah di masjid untuk anak-anak siswa didik yang lagi kebelet ke kamar mandi dan berhenti sejenak. Nah, Ismi ingin bercerita bahwasanya hari ini tepat tanggal 17 Desember 2021, tepatnya 4 tahun almarhum Muallim Zubir Nasution berpulang ke rahmatullah. Nah, di tanggal 17 Desember 2017, 4 tahun yang lalu, kami telah kehilangan salah satu guru kami, yaitu almarhum Muallim Muhammad Zubir Nasution. Nah, hari ini teman-teman, tepatnya 4 tahun beliau berpulang rahmatullah, Ismi ingin meminta kepada teman-teman untuk doanya kepada Muallim. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni sama Allah, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah masuk di dalam surganya Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Babu Salam, yaitu tepatnya di tempat Syekh Tuan Guru. Nah, inilah teman-teman tepatnya di belakang saya lokasinya. Dan mari kita ikuti selanjutnya kegiatan yang diadakan wisata religi di sekolah saya. Ayo ikuti. بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هزت في الله لم تزم ولم تهم. هزت في الله لم تزم ولم تهم. حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
أبدا آل حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asatidz yang saya muliakan, ustadzat, para muallim, muallimat, serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan kurnia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka di madrasah ini. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Jasnya macam jas YIN nih. Saya pikir tadi mahasiswa YIN. Iya. Hampir sama juga dengan baju yang saya pakai. Iya, alhamdulillah. Saya pandang tadi masih muda-muda, ini bukan anak YIN nih. Ini Sanawiyah kan. Jadi adik-adik sekalian, saya dulu teringatlah saya 1986 dulu, 1886, itu kelas 1 Sanawiyah di pondok. Ada seorang kawan saya itu, waktu tahun 1986 itu kan banyak suku. Ada suku Melayu, ada suku Jawa, ada suku Batak. Suku Batak pun ada bagian-bagiannya. Jadi ada seorang kawan saya itu tahun 86 itu,
Sekarang dia sudah jadi orang hebat. Janganlah saya sebutkan namanya, nanti itu untuk menjaga kode etiknya kan. Tahun 86, nanti kalau saya jumpa dia, ingat dulu tahun 86 Ustaz, janganlah, malu saya katanya. Di mana letak malunya tuh? Direndamnya bantalnya tuh. Bantalnya dari kapas tuh. Kan besar, bantal baru. Masuk ke pondok beli bantal baru. Jadi direndamnya bantal tuh setelah Isya. Trennya begitu anak-anak pondok dulu tuh. Nanti sembahyang subuh, habis sembahyang subuh baru menyuci. Gitu anak-anak pondok dulu tuh. Jadi tahun 86 tuh saya sebaya adik-adik ini sudah menyuci sendiri. Kawan ini tidak bisa cakap bahasa Indonesia. Tak bisa dia cakap suku dia. Tapi setelah 1 tahun menginap tinggal di pondok itu 1 tahun, tempoh tahun, 6 bulan pertama mulai dia bicara bahasa Indonesia. Jadi habis Isya itu direndamnya lah bantal sudah member dengan rinso pula tuh. Direndamnya bantal rinso. Habis subuh itu baru cucinya. Orang kan kalau cuci bantal ini kan apa namanya? Sarungnya itu dicuci. Dia bukan sarungnya, bantalnya direndamnya. Direndamnya bantalnya itu. Habis subuh dicuci, diboros. Mungkin dia tak terpikir waktu itu. Kami pun tak terpikir juga. Berat bantal itu. Kapas pula direndam. Dijemurnya di atas sek. Konon supaya cepat keringnya. Lebih sebulan tak kering. Nah, itu pengalaman saya sebaya adik-adik dulu nih. Jadi mana bantal kan? Dijemur katanya. Besok ditanya lagi bantal mana? Dijemur. Sebulan ditanya mana bantal, tetap jawabannya dijemur. Tak kering-kering ya, karena salah strateginya tuh. Itu menunjukkan pengalaman kita tak tahu. Sebenarnya bantal tuh yang cuci bukan bantalnya. Ini bukan sekedar cuci, direndamnya lagi sarungnya. Jadi sekarang ini sudah modern. Saya pun tidak tahu, saya pun tidak bertanya kepada Ustaz, adakah adik-adik ini sekolah sanawiyah ini ada asrama atau tidak? Sekolah pagi pulang sore, gitu ya. Apalah, artinya kalau begitu tren itu, caranya itu artinya pakaian itu cuci oleh orang tua, makan dimasak. Kalau kami dulu cuci sendiri, tidur sendiri, mengatur sendiri. Tahun 86. Tahun 89 Al-Asatir Al-Qurama yang saya muliakan, saya sudah mengajar. Itulah permulaan mengajar saya secara formal tahun 89. Cuman waktu itu tidaklah banyak mengerti tentang dunia mengajar di tahun 86. Sampai sekarang saya mengajar karena dunia saya itu memang dunia mengajar. Cuman lama-kelamaan barulah terasa bahwa mengajar ini dia yang penting ikhlas, baik mengajarnya. Perkara anak didik itu pandai atau tidak bukan urusan guru. Urusan guru mengajar dengan baik, dengan ikhlas. Pandai tidak pandainya seorang anak didik itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah. Cuman menurut sunnatullahnya, kalau kita mengajar dengan baik, dengan ikhlas, metode yang baik, sunnatullahnya akan menjadikan anak didik itu pintar. Alhamdulillah, bukan sekedar ingin menceritakan. Tahun pertama itu saya hafal 80 mahfuzat. Ada pelajaran mahfuzat, Ustaz? Tak ada ya? Oh, tak ada ya. Iya, sanawiyah pula ya. Sanawiyah. 80. Tahun pertama hafalah lebih kurang 80 mahfuzat luar kepala. Yang pertama itu bunyinya manjada wajada. Itu dia. Itulah bunyi pertamanya. 8 itu tahun pertama
disuruh hafal 80 bait. Yang pertama itu diajarkan hari pertama itu diajarkan terkadang satu hari 2 atau 3. Tapi hari itu karena hari pertama, satu hari itu 1 mahfuzat. Bunyinya yang saya sebutkan man jadda wajad. Artinya ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Ada lagi yang lebih panjang. Saya mulai mencoba ingat-ingat. Takut saya terlupa. Kalau lupa mohon maaf lah. Itu yang pertama. Ada yang lain lagi itu akhi, kata maksudnya itu ya. Akhi, saudaraku. Ini bunyi yang lain nih, tapi ini agak panjang ya. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittati. Pernah dengar itu? Nggak pernah. Pernah ya? Nah, kalau gurunya pernah dengar tuh. Nampaknya gurunya belajar di pondok juga nih. Jadi antaranya itu akhi lan tanalal ilma illa bisittati. Saudaraku, engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan ilmu. Adik-adik nih, sekali-kali engkau, adik-adik tidak, lan ni harfun nasbi. Lan itu sekali-kali, tidak. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan paparkan, aku akan sebutkan, aku akan sampaikan ya, dalam mahfuzat itu atau muktatafat itu secara terperinci yang 6 perkara tadi, bibayah dengan penjelasan. Zakaun, zakat, pintar. Pintar ini dia begini, hadirin sekalian. Pintar ini dia, banyak orang pintar. Rezeki itu pun dia tidak tergantung kepada nilai adik-adik. Mau komlot dia, nanti tamat di wisuda dia, IPK-nya itu komlot 4, itu tidak menjamin. Jadi Anda jangan merasa rendah, tidak, bukan begitu dia. Rezeki itu di tangan Allah. Ya, zakat. Jadi yang dikatakan pintar itu begini dia. Dulu saya punya kawan, memang pintar luar biasa kawan saya. Satu kamar pula, tapi meninggal umur muda. Bahaya juga jadi orang pintar nih. Meninggal dia. 3 tahun setelah itu pindah, ada setahun meninggal. Ya bukan karena pintarnya, tapi takut juga kita pintar nih. Meninggal. Pondok tempat dia pindah tuh, dia terkena karena kepintarannya. 1 tahun saya 1-2 tahun sekamar dengan dia. Orang kalau ujian belajar di lapangan, belajar musik, tekunnya tak pernah terlihat dia itu belajar. Saya tidur pendampingan, saya tahu rupanya jam 2 buku itu ada di bawah tilam dia. Jam 2 golek aja dia ambil buku itu belajar. Saya tengok, saya jam 2 itu tidur lah, tapi waktu bangun, oh itu rupanya dibacanya. Model bacanya sebentar aja, namanya pandai. Dah tutup, masuk ke bawah tilam, tidur lagi seperti biasa. Dia ke masjid, dia makan, dia minum seperti yang lainnya, tapi tak nampak dia belajar. Ujian, pengumuman, juara saja tuh. Ada orang belajar 1 hari penuh, dapat hilang. Jadi adik-adik tahu itu dilatih. Kita tahu kadar kita. Kalau misalnya ada pelajaran tafsir, ya kan, membaca berapa kali? 3 kali. Maka 3 kali. Jangan diikuti model orang pandai. Itu disebut pandai juga. Itu Ibnu Hajar itu diperolok oleh kawan-kawan Ibnu Hajar. Diejek, ya kan, diejek. Kan tak tahan kita. Kalau kawan-kawan kita di kelas mengejek kita, memandang kita seorang yang jahil, dalam bahasa kasarnya bodoh, jahil bahasa Arabnya.
Enaklah kita menyebut jahil lagi. Dihajar ini dia, sebentar lagi hilang. Hajar, hilang. Begitu Ibnu Hajar. Sehingga dia termenung. Tapi dalam dia merenung, turunlah rahmat Allah. Di mana dia pergi? Menyendiri. Kenapa? Terluka hatinya karena kawan-kawannya menghinanya, merendahkannya. Karena dia orang jahil, tidak seperti yang lainnya. Tinggal kelas saja. Pergilah dia ke sebuah tempat. Duduklah dia termenung. Di dalam termenung itu turunlah hujan. Turun hujan. Jadi air hujan, tetesan air hujan yang menerpa, menimpa batu itu, diperhatikannya lama betul. Batu yang begitu keras, air hujan yang begitu lembut, boleh melobangi batu yang keras itu. Wah, Allah kalau udah menakdirkan begitu, jadilah. Berpikir dia, ya Allah, air yang lembut nih boleh melobangi batu yang begitu keras. Apalagi aku. Balik dia, belajar, tak diperdulikannya kawan-kawan menghinanya, mengejeknya. Dia terus membaca, menghafal sehingga Allah berikan keberkahan, fuyudan, limpahan tadi. Sehingga menjadi ulama tersohor. Tidak ada orang yang belajar agama nih, tentu dalam ilmu hadis, tak ada yang tidak mengenal Ibnu Hajar. Namanya Ibnu Hajar, anak batu. Apalagi adik-adik makan lauk ikan, kadang-kadang telur, kadang-kadang ayam, kadang-kadang daging, semuanya mengandung protein, menambah kepandaian. Tak seperti Ibnu Hajar, begitu orangnya menjadi orang besar. Apalagi adik-adik ini. Ya. Olahraga boleh? Boleh, jangan tidak olahraga. Ya kan, olahraga supaya sehat. Nanti kalau sakit bagaimana mau menghafal? Zakahun wa khilsun wajtihadun. Tamak itu dia bukan tamak, ini bukan tidak boleh tamak ini. Tamak ibu boleh. Ya, tamak itu. Saya setiap hari menulis sampai sekarang. Sekarang ini 2 hingga 3 jam setiap hari saya menulis. Adik-adik. Setiap hari saya menulis 2 hingga 3 jam, insya Allah. Itu tak boleh diapa, mesti ada. Datang tamu nanti keluar tamu, masuk tulis lagi. Begitu saja kerja. Sehingga pada saat akan saya jilid ke nanti. Saya ingin apa yang saya sampaikan itu ditulis untuk orang-orang kemudian. Nanti orang tak paham kalau kita apa yang sampaikan tidak ditulis, orang tak tahu dia. Wajtihad, bersungguh-sungguhlah, mesti bersungguh-sungguh dalam belajar, jangan tidak. Ya, jangan tidak, mesti bersungguh. Wadirham, dirham itu duit. Nah, kan ada bayarannya nih ya, bayaran ya. Dulu kami murah, 1 bulan tuh bayarannya sudah semuanya 29.000. 29.000. Sekarang yang ditanya 29.000 itu di Medan itu Indomie kuah. Indomie kuah telur 2 itu Indomie kuah. Kami dulu 29.000, 27 naik, 28 naik, 29.000 tahun 86. Masih ada dirham. Dirham itu dia materi uang. Kemudian wasohbatu ustaz. Wasohbatu ustaz itu bergaul dengan ustaz. Tengok ustaz tuh muallimah tanya apa nih, begitu caranya untuk mendapatkan ilmu tadi. Bergaul dengan guru, dengan akhlak yang baik, tanya dengan cara yang baik. Kalau guru masuk, ya dulu kami murid dulu lah tahun 86. Kalau kami memang dulu masuk, adik sekalian, ini mesti saya rasa ini mesti dicontoh. Sebelum guru masuk itu, murid-murid sudah masuk, sudah siap semuanya, settle semuanya, makan sudah, buang air besar sudah, buang air kecil sudah semuanya, baju sudah masuk ke dalam, duduk dengan rapi. Kalau ngantuk ditahan. Ya, begitu dia. Jangan nanti melukai hati guru baru masuk sudah mengantuk.
Asli makan si lemak aja. Iya, sebelum belajar makan si lemak. Mengantuk lah. Coba tengok sarapannya apa supaya ini menghadapi guru seksama dengan penuh penghormatan. Dengarkan guru baik-baik. Terkadang ada murid bukan tak ada. Baru 5 menit 10 menit guru mengajar, izin Pak, mau kemana? Mau kamar mandi? Iyalah, tak balik lagi. Tak balik lagi. Di mana? Tidur di masjid rupanya. Nah, ini kelakuan pula. Tak boleh. Jadi kemarin itu Ustaz, 2 minggu yang lalu saya hadir dalam satu pertemuan besar Al-Wasliyah. Ini Al-Wasliyah. Nah, yang bercakap nih, ini yang bukan calang-calang orang. Yang bercakap ini alumni Al-Wasliyah tahun 1962. Ya, Bapak Haji Muin Isma. Wah, ini kalau nih Mbak Mualimah tak kenal, ini bukan Al-Wasliyah. Ya. Apa kata beliau? Itu nasihat beliau pada orang anak-anak Wasliyah. Sebesar adik-adik juga di Wasliyah Medan nih. 2 minggu lalu kalau saya nasihat. Kata beliau begini. Carilah keberkahan. Cari keberkahan. Itu yang penting. Ulama-ulama dulu itu menjadi hebat. Di antara faktornya, karena selain mereka bersahabat dengan guru-guru mereka, mereka sangat berkhidmat, ihtiram dan khidmat kepada guru-guru mereka, menghormati dan khidmat kepada guru mereka. Dipanggil langsung menjawab, disuruh ya Pak, ya Mu'alimah, jangan buat ini, taat, masuk, tidak pernah membantah perkataan guru. Kalau begitu adik-adik, barakah ilmu. Yang dicari itu keberkahannya. Banyak orang pintar tidak barakah ilmunya itu, semakin jauh. Semakin jauh, ilmu ada tapi semakin jauh. Jadi kata beliau begini, menurut juga saya. Kebetulan beliau diajar oleh ulama hebat dalam Al-Wasliyah itu. Beliau sebutkan satu persatu. Alumni 1962. Mualimah sudah lahir? Belum lagi ya? Belum lahir lagi. Beliau sudah tamat Al-Wasliyah. Beliau pernah menjadi rektor. Ustaz kenal ya? Itu senior Al-Wasliyah itu ya. Jadi beliau ini menjadi rektor di Darul Ulum 23 tahun namanya. 23 atau 25 tahun. Kata beliau, rektor terlama di dunia. Rektor terlama di dunia. Kenapa bisa begitu? Kata beliau, karena keberkahan dari guru-guru tadi. Asal jumpa orang, bapak saja. Bukan karena saya yang katanya, bukan karena ilmu saya, bukan karena ini karena itu, karena saya mungkin hormat kepada guru-guru saya dulu. Nah, adik-adiknya begitu nanti, kan tak terasa nanti. Alia S1, ya kan? S2, jangan berhenti S2 belajar. Sekiranya nanti dimudahkan urusan itu bukan semata-mata karena adik, bukan semata-mata mungkin karena orang tua, penghormatan adik-adik kepada orang tua dan penghormatan kepada guru. Bahkan dalam satu kalangan penghormatan kepada guru dilebihkan katanya. Kenapa? Karena guru ini lebih menghendaki kebaikan kepada muridnya ketimbang orang tua tadi. Itu pula. Jadi keberkahan. Kalau terasa payah menghafal, ini kaji elok-elok. Boleh jadi di antara faktor itu melawan guru. Nah, kami alhamdulillah dulu tak pernah kami melawan guru, tak pernah. Takut kami sama guru-guru kami, walau guru matematika. Nah, bukan guru agama saja, bukan guru tafsir saja, guru hadis saja, guru mahfuzat yang kami prioritaskan, tidak. Asal guru dia. Itu Imam Syafi'i dalam satu pertemuan, dalam satu perjalanan, ditengoknya seorang tua yang renta. Orang tua ini kalau dilihat sepintas
Tak ada kelebihan orang tua. Padahal di situ banyak alim ulama. Yang dicium Imam Syafi'i itu adalah orang tua. Imam Syafi'i ini orang hebat. Yang diciumnya orang tidak hebat. Orang pun penasaran, kenapa Tuan Imam cium orang itu tangannya? Rupanya yang dicium Imam Syafi'i itu orang tua tadi ini, yang tak seberapa ditengok, kalau ditengok pernah mengajarkan satu hukum saja kepada Imam Syafi'i. Satu saja. Satu aja tentang, waktu itu tentang bab anjing. Bertanya Imam Syafi'i kepada dia, dijawabnya. Atas jawaban itulah dikenang oleh Imam Syafi'i, berjumpa setelah sekian tahun, diciumnya tangan orang tua tadi. Sepatutnya orang tua itu yang mencium tangan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i mencium tangannya. Kenapa? Guru. Ya, karena guru. Pendiri apa nih? Madrasah ini namanya Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Al-Syabani. Pada umur 20 tahun sudah mendapat gelar faqih, orang yang ahli dalam ilmu fikih. Pada tahun 1848 bertolak ke Malaka, berniaga dan berjualan dan belajar di Malaka. Setelah dapat duit, berangkat ke Mekah, belajar di Mekah. Salah seorang guru beliau itu bernama Syekh Sulaiman Zuhdi, guru dalam ilmu tarikat. Ini dengarkan elok-elok nih adik-adik sekalian. Kita nak menceritakan penghormatan kepada guru. Ini betul murid atau tidak nih? Berkatalah guru kepada murid-murid. Ini dia. Tolong bersihkan WC bu. WC dulu orang tak kenal WC, jamban. Tahu adik-adik jamban? Nah, tahu ya, toilet? Oh, orang barat. Orang barat ya, hebat kalau orang Asia nih. Toilet memang orang barat itu. Ya kan? Biasanya kalau toilet ini dia tisu aja ada. Tak ada air, tisu. Tak ada istinja segala macamnya. Buang air besar, buang kecil, tengok air tak ada. Bingung kita nih, di tempat-tempat mewahan. Macam mana cara basuhnya? Wah, tisu woy. Tak tolok juga dah. Tak tolok. Saya kalau pergi ke tempat-tempat itu, saya tengok dulu. Cukuplah satu kejadian. Karena waktu itu udah tak tahan, kan di satu bandara apa ini, duduk saya langsung. Duduk. Baru saya, setelah itu baru teringat. Mana air? Tengok kanan tak ada, kiri tak ada. Rupanya di bawah dia. Tadi bawah itu beginilah. Itu najis juga itu. Karena kalau dia air itu mencet dari bawah itu, dia akan terkena itu. Payah, tak bisa dia tuh. Jadi dibuat juga lah seperti itu. Semenjak itu setiap masuk kali tengok betul-betul. Itu di barat-barat itu, ya banyak juga yang tak berair tuh. Seperti tadi. Biasa pakai tisu aja. Pantesan kantor tuh bawa itu. Kantor tuh bawa itu. Ini bukan cerita-cerita asal-asal cerita. Wah, seorang datuk itu cerita sama saya ustaz katanya masuk ke kantor tuh tengok bau-bau najis. Sekretarisnya perempuan. Sekretarisnya perempuan. Kan? Cantik jangan ditanya. Perempuan tak basuh rupanya. Cantik tapi tak basuh. Apa gunanya? Dia cerita bau itu najis, rupanya tak basuh dengan tisu aja. Jadi kata Syekh Abdul Rokan, murid-muridku, tolonglah basuh jambanku itu. Itu dia. Ini adalah penentuan sebenarnya nih. Murid-murid itu merasa jijik, namanya najis, walaupun najis guru. Tak mau. Tetapi Syekh Abdul Wahab Rokan dengan tangan kanannya memegang najis guru tadi, dibersihkannya. Itu dia.
dibersihkannya sehingga bersih dan licin. Setelah itu berkatalah Syekh Sulaiman Zuhdi, wahai Abdul Wahab, katanya, kelak tanganmu akan dicium oleh raja-raja. Betul rupanya. Pulang dia ke tanah Jawi Indonesia, pulang dia ke Dumai, ke Kubu, dicium orang tangannya. Pindah ke Dumai, dicium orang tangannya. Pindah ke Kuala, dicium orang tangannya. Pindah ke Langkat, dicium tangannya. Sehingga mendirikan pesantren Tarekat Asy-Syabaab di Islam ini, orang datang berduyun untuk mencium tangannya. Ya, bukan semata-mata karena itu tadi tuh ya. Ya jangan dipraktekkan pula. Ya, jangan dipraktekkan juga itu. Itu udah kejadian 1 juta orang atau lebih. Itulah penghormatan kepada. Jadi itu sohbat ustaz. Yang terakhir, ya tak usah kita berlama-lama lagi. Yang keenam, kan tadi saya katakan sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Yang keenam adalah selain wa sohbat ustaz, yang keenam wa tulu zamanin, panjangnya masa, panjangnya waktu. Tamat sanawiyah, sambung aliyah. Tamat aliyah, ada duit pergi ke Yaman. Jangan tanggung-tanggung. Ya, pergi ke Yaman. Di sana ardulnya itu buminya penuh dengan berkah. Di Tahrim itu banyak keluarga Rasulullah SAW. Bukan setakat ilmu yang ditimba di sana yang diambil, tapi keberkahan tanah Tahrim, Hadraul Maut, Yaman. Di sana banyak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa pada Allah, ya Allah, tamat aliyahku nanti sehatkan aku, banyakkan rezeki orang tuaku dan lembutkan hati orang tuaku, dihantarnya aku ke negeri Yaman. Nah, begitu caranya. Ya. Asal jangan ada orang jual es beli es. Jual es beli es. Itu dia kerja. Akhirnya sakit paut. Begitu ya. Sekarang sanawiyah, tamat aliyah, coba cita-citakan itu. Pergi ke negara orang. Yaman, Mesir, boleh. Urdun, Jordan, boleh. Maroko, tak apa-apa. Sudan, boleh. Kemarin ada orang datang lagi. Luar biasa orang Riau, Rokan Hulu. Rokan Hulu itu jauh dari Pekanbaru. Tapi anak-anak mereka, para orang tua mengantar anaknya sekolah di Sudan. Bahasanya bagus, Arabnya fusha. Berangkatlah jauh-jauh. Ah, sedih Tuan. Jangan. Di sana lebih selamat. Antum ini kalau sekolah di pondok, tinggal di pondok lebih selamat dari di rumah lagi. Di rumah makannya soda aja ya, minta ini dapat, minta itu dapat. Tidak dapat di pondok, tapi lebih selamat di pondok. Ya. Ustaz, Tuan, kalau saya sanawiyah tamat, kemudian menyambung aliyah, ada aliyahnya di sekolah. Sambung aliyah dia apa Allah saya tempat sekarang ini. Setelah itu berangkat ke luar negeri, luar negara, ke Yaman, ya, supaya nanti pulang dapat pulang mengabdi di sekolah itu, mengabdi di rumah. Jangan bercita-cita jadi orang hebat, jadi orang terkenal. Tidak, mengabdi kepada kampung sendiri, ajarkan ilmu-ilmu pada keluarga, kepada masyarakat, itu lebih bermanfaat. Ketimbang bercita-cita menjadi orang kaya, orang hebat, tak ada gunanya. Itu nisbi sifatnya. Yalah, itu saja Ustaz yang dapat saya sampaikan. Ini cerita saja. Cerita untuk adik-adik ini, yang anak sanawiyah ini, teringat kelas saya dulu tahun 86. Ya. Ini kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Saya doakan mudah-mudahan para asatiz, para ustazat, para muallim, para muallimah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam segala halnya. Adik-adik juga dimudahkan dalam urusan belajar mereka, dan Allah mudahkan urusan mengajar ibu-ibu sekalian, dan yang pegawai dimudahkan dalam
dalam mengembangkan sekolah itu. Amin. Dan mudah-mudahan yang akan datang banyak pula orang yang masuk ke tempat itu. Ya. Amin. Al-hadhihi ini ya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعلنا إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هزت في الله لم تزم ولم تهمي هزت في الله لم تزم ولم تهم حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هزت في الله لم تزم ولم تهمي هزت في الله لم تزم ولم تهمي حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Oke teman-teman, kegiatan selanjutnya kita akan mengadakan sholat Jumat di sini ya teman-teman. Ayo ikutin Ismi kegiatan selanjutnya. Nah, tadi siswa-siswi didik udah keluar duluan, nah di situ guru-guru. Nah teman-teman, untuk kegiatan selanjutnya kita akan ziarah ke makam Tuan Guru terdahulu untuk kelamanya. Untuk namanya kita akan lihat selanjutnya. Saya pegangkan aja, Kak. Suruh orang pegangkan. Bika khairil khalqi kullihim مولاي صل وسلم دائما أبدا. Oke teman-teman, kita setelah kita tadi ziarah ke makam Syekh Guru dan mendengarkan sedikit tausiah dari Tuan Guru, sekarang kita akan lanjut lagi kegiatan wisata Islami kita, yaitu pergi menuju ke Binjai, yaitu di Cafe Kebun kalau nggak salah. Ayo ikutin kegiatan kita selanjutnya dan kita akan bertanya-tanya sedikit kepada adik-adik teman kelas Ismi bagaimana kegiatan hari ini. Ayo ikutin Ismi. Udah belum Pak? Oke teman-teman, inilah situasi dalam bis ketiga kita, yaitu tempatnya adik-adik kelas ISU yang di sini ya guys. Jadi teman-teman, gimana jalanan hari ini? See you hello. Nah, gitulah teman-teman kegiatan kita di bus ini. Jadi, ayo ikutin lagi gimana kegiatan kita selanjutnya nanti. Let's go. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai ke wisata kita hari ini, yaitu ke Bistro Cafe Binjai, ya itu tepatnya di sebelah kiri saya teman-teman. Nah teman-teman, inilah kegiatan kita selanjutnya, yaitu yang sekolah saya adakan wisata Islamik, yaitu pergi ke Bistro Cafe Binjai. Nah ikuti keseruan selanjutnya, mari ikuti.
Oke guys, jadi ini pun lagi acara makan-makan dan beginilah tertawa bahagianya keluarga Al-Wasliyah dalam rangka melaksanakan wisata religi. Dan ini pun baru sebenarnya sih banyak yang adik-adikan kelas ya guys. Mungkin karena mereka terlalu bahagia dalam rangka wisata hari ini. Oke guys, nanti kita lanjut lagi gimana keseruannya. Mari kita makan dulu guys. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين. Oke teman-teman, beginilah keseriaan dan kebahagiaan keluarga Al-Wasliyah dalam rangka wisata religi. Tidak pun di wisata religi ini, semua rangka-rangka kegiatan yang dilakukan di MTS Al-Wasliyah Ramamas Tembung ya sangat bahagia dan satu harian ini, yaitu dengan tema wisata Islami. Oke, dan setelah tadi kita pergi ke pertama ke Babu Salam atau Basilan yang biasa didengar, dan ya setelah kegiatan makan-makan di resto Cafe Binjai, kita akan langsung let's go pulang teman-teman. Jadi teman-teman, satu harian ini begitulah kegiatan kita satu hari ini dengan tema wisata Islami ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain waktu bersama saya Ismi Ayu Oktaris. Dan itulah kegiatan kita hari ini. Oke teman-teman, kita akan tanya-tanya kepada adik-adik siswa didik gimana kegiatan hari ini, seru nggak?